Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Adik Jelita Puspita Mardani dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 22. Di sini saya akan mempresentasikan tentang alat yang menerapkan prinsip listrik statis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penangkal petir. Bisa dilihat, ini adalah gambar dari penangkal petir. Penangkal petir adalah rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi, tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya. Bagian-bagian utama penangkal petir adalah sebagai berikut. Yang pertama, batang penangkal petir. Batang penangkal petir berupa batang tembaga yang ujungnya runcing. Penangkal petir dibuat runcing karena muatan listrik mempunyai sifat mudah berkumpul dan lepas pada ujung logam yang runcing, sehingga proses tarik-menarik yang baik dengan muatan listrik yang ada di awan, yaitu kawat konduktor. Kawat konduktor terbuat dari jalinan kawat tembaga. Kabel konduktor berfungsi meneruskan aliran muatan listrik dari batang muatan listrik ke tanah. Yang terakhir yaitu tempat pembumian atau grounding. Tempat pembumian berfungsi mengalirkan muatan listrik dari kabel konduktor ke batang pembumian atau ground rod yang tertanam di tanah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penyemprotan cat. Bisa dilihat, ini adalah gambar dari penyemprotan cat. Sifat listrik statis ternyata juga dapat diaplikasikan dalam proses pengecatan. Pengecatan dengan memanfaatkan listrik statis atau electrostatic spray painting akan memberikan hasil lebih merata dan cat tertempel dengan baik di dinding. Selain itu juga memberikan efisiensi yang tinggi sehingga lebih menghemat cat yang digunakan. Cara kerjanya adalah dengan memberikan muatan pada partikel cat menggunakan alat penyemprot. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang mesin fotokopi. Bisa dilihat, ini adalah gambar dari mesin fotokopi. Mesin fotokopi adalah mesin yang digunakan untuk membuat salinan dokumen. Kebanyakan mesin fotokopi saat ini menggunakan teknologi yang disebut serigrafi, yaitu proses kerding yang menggunakan muatan listrik statis pada fotoreseptor pekat cahaya untuk terlebih dahulu menarik dan kemudian mentransfer partikel toner atau bubuk ke kertas dalam bentuk gambar. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang printer laser. Bisa dilihat, ini adalah gambar dari printer laser. Printer kerja yang digunakan dalam printer laser adalah listrik statis. Benda-benda dengan bermuatan yang berbeda akan saling menempel karena atom dengan bermuatan berlawanan akan saling tarik-menarik. Pada dasarnya, cara kerja printer laser mirip dengan mesin fotokopi. Ketika mencetak dokumen dari komputer, maka komputer akan mengirimkan data dalam bentuk elektronik ke printer laser. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang penggaris dengan kain wol. Ini adalah gambar dari penggaris dengan kain wol. Penggaris plastik yang sudah digosok dengan kain wol akan menjadi bermuatan negatif karena mendapatkan tambahan elektron dari wol. Penggaris yang bermuatan tersebut dapat menarik serpihan kertas yang ada. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.